Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum soleh-solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat ya. Oke, kali ini kita akan belajar matematika. Apa sih yang akan kita pelajari? Kita akan belajar tentang bilangan prima dan faktorisasi prima. Bagaimana? Apakah sudah siap untuk belajar? Teman-teman, alangkah baiknya kita review dan amalkan adab sebelum belajar ya. Ingat, yang pertama niat. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mencatat ilmu. Ayo teman-teman, siapkan buku tulis, kemudian pensil ataupun pulpen untuk mencatat poin-poin penting pada materi kali ini. Yang ketiga yaitu menyimak guru. Simak video ini baik-baik ya. Kemudian bersuci atau berwudu. Jadi bagi kalian yang belum bersuci atau berwudu, yuk pause video ini, kemudian berwudu dahulu. Dan tak lupa yaitu berdoa. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar faktor prima dan juga faktorisasi prima. Bagaimana? Apakah sudah siap untuk belajar? Namun sebelumnya, Ustazah pengen ngajak kalian nih buat nge-review faktor bilangan. Kemarin kan kita sudah belajar tentang faktor bilangan. Ayo kita ingat kembali. Faktor dari 2. Faktor-faktor dari 2 adalah 1 dan 2. Ingat, 2 itu 1 kalikan 2. Jadi faktor-faktornya yaitu 1 dan 2. Faktor-faktor dari 3 adalah 1 dan 3. Kemudian 4 itu 1, 2, dan 4. Ingat loh teman-teman, dapatnya ini dari mana? Dapatnya ini dari 4 itu berapa sih? Berapa kali berapa? Ya, betul sekali. 4 itu adalah diperoleh dari 1 dikalikan 4. Selain itu, 4 juga diperoleh dari perkalian 2 kali 2. Jadi faktor-faktornya 1, 2, dan 4. Untuk faktor-faktor dari 5 adalah 1 dan 5. Sedangkan faktor-faktor dari 6 adalah 1 kalikan 6 dan 2 kalikan 3. Ingat ya. Faktornya jadi 1, 2, 3, dan 6. Masih ingat bukan? Tentang faktor bilangan? Oh iya teman-teman, sebelum kita belajar tentang faktor prima dan faktorisasi prima, sekarang kita pelajari dulu yuk bilangan prima itu sendiri. Apa sih bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, contoh-contoh dari bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19, dan seterusnya. Kenapa bilangan-bilangan ini termasuk ke dalam bilangan prima?
Karena 2 hanya punya 2 faktor, yaitu 1 dan 2 itu sendiri. 3 hanya punya 2 faktor, yaitu 1 dan 3 itu sendiri. Begitu halnya dengan 5. 5 hanya punya 2 faktor, yaitu 1 dan 5 itu sendiri, teman-teman. Bagaimana? Sudah paham bukan tentang bilangan prima? Teman-teman, mungkin beberapa dari kalian ada yang bertanya, kenapa bilangan 4, 6, 10 tidak disebut dengan bilangan prima, Ustazah? Nah, di sini loh jawabannya. Coba perhatikan. 4 memiliki 3 faktor, yaitu 1, 2, dan 4. 6 memiliki 4 faktor, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Begitu halnya dengan bilangan 10, teman-teman, yang memiliki 4 faktor, yaitu 1, 2, 5, dan 10. Teman-teman, masih ingat kan bagaimana cara mencari faktornya? Untuk bilangan 10, yaitu perkalian dari 1 dikalikan 10. Kemudian, 2 kalikan 5. Nah, itulah bilangan atau faktor dari 10. Seperti itu ya. Nah, bilangan ini disebut dengan bilangan komposit, teman-teman, karena ia memiliki faktor lebih daripada 2. Jadi lebih dari 2 ya, teman-teman. Seperti halnya 4 memiliki 3 faktor, 6 memiliki 4 faktor, dan 10 memiliki 4 faktor. Jadi 4, 6, 10, dan bilangan-bilangan lainnya yang lebih dari 2 faktor, maka disebut dengan bilangan komposit. Oke, kalian ingat-ingat ya. Oke teman-teman, masuk kepada inti pembelajaran kita pada hari ini, yaitu faktor prima. Apa sih faktor prima itu, Ustazah? Faktor prima adalah faktor-faktor yang berupa bilangan prima. Nah, tadi kan kalian sudah belajar tentang bilangan prima, teman-teman. Nah, gunanya bilangan prima itu berada di sini, teman-teman. Jadi perhatikan ya. Misalnya, faktor prima dari 6. Teman-teman, gimana cara mengerjakannya? Simak ya. Di sini ada bilangan 6. 6 itu kita peroleh dari perkalian berapa kali berapa? Ya, betul sekali. 6 kita peroleh dari perkalian 1, kita kalikan dengan 6. Dan 2 kita kalikan 3. Setelah kita mengetahui bilangan-bilangan tersebut, berikutnya kita bisa mencari faktor dari 6. Faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Sedangkan faktor prima dari 6 adalah berapa? Ayo. Ya, betul sekali. 2 dan 3. 2 dan 3, teman-teman. Kenapa kok 2 dan 3? Ingat ya, tadi bilangan prima. Bilangan prima itu merupakan bilangan yang mempunyai faktor 1 dan bilangan itu sendiri. Ya, jadi faktor prima dari 6 adalah 2 dan 3. Oke. Agar lebih paham, coba perhatikan contoh berikut ini. Faktor prima dari 20. Nah, teman-teman perhatikan ya. 20 kita peroleh dari perkalian 1 kali 20. Kemudian 2 dikali dengan 10 dan 4 kita kalikan dengan 5. Nah, 1, 2, 4, 5, 10, dan 20 merupakan apa ayo? Faktor dari 20, teman-teman. Jadi, faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Lalu, bagaimana dengan faktor prima dari 20? Ya, betul sekali. Faktor prima dari 20 adalah 2 dan 5. Ingat ya, gimana cara mencarinya? Faktor prima dari 20. Tadi loh teman-teman, kita sudah belajar tentang bilangan prima ya. Dimana bilangan yang mempunyai faktor 1 dan bilangan itu sendiri. Dan ini salah satunya. 1 tidak termasuk ke dalam bilangan prima, teman-teman. Diingat-ingat ya. Oke teman-teman, materi pokok yang kedua yaitu faktorisasi. Faktorisasi adalah menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Teman-teman,
kalian perlu ingat ya, di sini kita garis bawahi bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Oke. Berikut merupakan langkah-langkah dari faktorisasi. Yang pertama yaitu bagilah bilangan dengan bilangan 2. Kemudian ulangi langkah pertama jika memungkinkan. Jika sisa bilangan tidak bisa dibagi dengan angka 2, maka bagilah dengan angka 3, 5, 7, dan seterusnya. Oke, kalian pahami ya langkah-langkah ini? Oke teman-teman, berikut Ustazah sediakan contoh dari faktorisasi. Coba kerjakan, faktorisasi dari 24. 24 kita bagi dengan angka 2, hasilnya berapa teman-teman? Ya, betul sekali, 12. Karena 12 masih bisa dibagi 2, maka kita bisa bagi dengan angka 2 lagi. 12 kita bagi lagi dengan angka 2, hasilnya 6. Setelah kita bagi lagi, bisa nggak ya kita bagi lagi 6 ini? Ya, tentu bisa. Kita bagi lagi dengan angka 2. Dan hasilnya yaitu 3. Nah, setelah ini kita bisa menentukan faktorisasi dari 24 teman-teman. Faktorisasi dari 24 adalah 2 kalikan 2 kalikan 2 kalikan 3. Nah, ini tuh diperoleh dari sini loh teman-teman. Nah, dari sini ya. Jadi teman-teman, 2 itu kita peroleh dari sini. Kemudian di sini. Kemudian di sini. Dan tentunya di sini. Di akhirnya. Jadi, faktorisasi dari 24 adalah 2 pangkat 3 kalikan 3. Kenapa pangkat 3? Karena 2-nya ada 3 teman-teman. Jadi pangkatnya 3. Nah, jika belum paham, maka perhatikan contoh berikutnya nanti. Setelah kita mengetahui faktorisasi dari 24, kita bisa menentukan faktor prima dari 24. Ya, betul sekali. Faktor prima dari 24 adalah 2 dan 3. Berikutnya yaitu faktorisasi 18. Nah, gimana ya kalau 18 teman-teman? 18 kita coba bagi dengan angka 2 dulu. Hasilnya berapa? Yap, betul sekali. 9. Nah, 9 itu bisa nggak ya kita bagi dengan angka 2? Sepertinya tidak bisa. Kalau tidak bisa, kita bagi dengan angka 3 teman-teman. Bisa nggak ya kira-kira? Ternyata bisa teman-teman. Nah, 9 kita bagi dengan angka 3, hasilnya 3. Nah, setelah ini kita bisa menentukan faktorisasi dari 18. Faktorisasi dari 18 adalah 2, kita kalikan dengan 3, kita kalikan dengan 3. Jadi, 2 kalikan 3 pangkat 2. Teman-teman, tahu kan dapatnya dari mana? 2-nya diperoleh dari sini, 3-nya diperoleh dari sini, dan dari sini juga. Setelah kita tahu faktorisasinya, maka kita bisa menentukan faktor prima dari 18. Nah, faktor prima dari 18 adalah 2 dan 3 juga. Oke, teman-teman, sudah paham ya sampai di sini? Teman-teman, tadi kan angkanya masih kecil-kecil ya. Nah, kali ini Ustazah sediakan angka yang lebih besar. Coba kerjakan faktorisasi dari 60. Gimana ya kira-kira? 60 kita coba. Kita bagi dengan angka 2. Hasilnya berapa teman-teman? Ya, betul sekali. Hasilnya 30. 30 masih bisa ya kita bagi dengan angka 2. Kita coba bagi dengan angka 2. Hasilnya 15. Nah, 15 ini kita bisa bagi dengan angka berapa teman-teman? Gak mungkin dong kalau kita bagi dengan angka 2, karena pasti hasilnya akan koma. Ya, betul sekali. Angka 3. Kita bagi dengan angka 3. Dan hasilnya yaitu 5. Nah, karena 5 sudah menjadi angka terakhir, jadi teman-teman sudah tahu kan berapa faktorisasinya? Faktorisasi dari 60 adalah 2 kalikan 2 kalikan 3 kalikan 5. Sama dengan, karena 2-nya ada 2, maka 2 pangkat 2 kalikan 3 kalikan 5. Setelah itu, kita bisa menentukan faktor prima dari 60. Faktor prima dari 60 adalah 2, 3, dan 5. Kenapa sih? Mungkin dari kalian ada yang bertanya, kenapa sih dari 5
Kok sudah berhenti Ustazah? Karena 5 merupakan bilangan prima teman-teman. Dan bilangan prima sudah tidak bisa dibagi lagi loh. Bilangan prima kan punya faktornya cuma 1 dari bilangan itu sendiri. Jadi sama aja ketika kita bagi dengan 1, maka di sini hasilnya akan 5 juga. Jadi sudah stop sampai di sini ya. Oke, sampai di sini sudah paham ya tentang faktorisasi dan faktor prima. Teman-teman, setelah kita belajar tentang bilangan prima, faktor prima, dan tentunya faktorisasi prima, kerjakan latihan berikut ini ya. Kerjakan ayo berlatih 2.12 nomor 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 halaman 61. Dan kerjakan ayo berlatih 2.13 nomor 3, 6, 7, 9, dan 10 halaman 62. Selamat mengerjakan, semoga selalu diberi kemudahan. Oke teman-teman, karena tadi kita mengawali dengan doa, maka dalam pembelajaran kali ini kita akhiri dengan doa juga. Mari siap-siap untuk berdoa. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari Ustazah. Apabila ada yang salah, Ustazah mohon maaf. Dan jika teman-teman masih bingung, bisa chat Ustazah via WA. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.